teman-teman semua, terima kasih kepada yang sudah menyempatkan diri menonton video pembelajaran kami. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 Kesehatan Masyarakat Rombel 1 PLS UNES, yang anggotanya ada saya, Ken Zulaida, lalu Arindi Putri, Joyce Dwi, dan Vina Eka. Nah, pembahasan kali ini berjudul Masalah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lansia. Tidak perlu waktu lama, yuk langsung saja kita simak videonya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Yang pertama ada pengertian gerontologi. Gerontologi berasal dari dua kata, yaitu geronto yang artinya orang tua dan logos yang artinya ilmu. Nah, gerontologi merupakan ilmu yang mempelajari aspek penuaan dari segi fisik, mental, sosial, dan kaitannya dengan teknologi. Menurut Pergeri, gerontologi merupakan pengetahuan yang mencakup segala bidang persoalan mengenai orang berusia lanjut yang didasarkan pada hasil-hasil penyelidikan. Kemudian tujuan dari gerontologi sendiri yaitu mengadakan upaya dan tindakan-tindakan sehingga orang lanjut usia selama mungkin tetap dalam keadaan sehat, baik fisik, mental, dan sosial. Nah, kemudian ada sejarah dan perkembangan gerontologi. Sejak zaman dahulu, ada dua hal yang saling bertentangan, yaitu aksi anti lanjut usia, dan mereka yang menganggap para lanjut usia merupakan komunitas yang terpenting dalam kehidupan sosial. Nah, pada zaman dahulu, orang Jepang yang tinggal berdekatan dengan Cina, mereka belajar kebudayaan Cina tentang berbakti kepada orang tua. Kebudayaan Cina sendiri merupakan contoh terbaik dari peradaban di mana para orang tua dianggap mulia dan diberikan perlakuan khusus serta patut dihormati. Dari awal mereka telah menerapkan sistem patriarkal di mana orang tua adalah inti sumber dari kebijaksanaan. Di Indonesia sendiri, perkembangan gerontologi berkembang secara bertahap, yaitu tampak nyata setelah dirumuskannya beberapa undang-undang yang berhubungan dengan gerontologi. Setelah PBB menggelar WA Adiwina, Indonesia pun mendirikan Perhimpunan Gerontologi Indonesia atau Pergeri yang merupakan hasil dari sumbangsi beberapa tokoh masyarakat dari beberapa fakultas dengan menggelar simposium yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah lansia yang semakin kompleks. Kemudian selanjutnya ada definisi dan batasan lansia. Nah, usia lanjut sebagai tahap akhir siklus kehidupan merupakan tahap perkembangan normal yang tidak dapat dihindari. Adapun beberapa batasan penduduk lansia dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama ada aspek biologi, yaitu penduduk yang telah menjalani proses penuaan, artinya menurunnya daya tahan fisik. Kemudian ada aspek ekonomi, yaitu penduduk yang dipandang sebagai beban daripada potensi sumber daya bagi pembangunan. Kemudian ada aspek sosial, yaitu penduduk lansia yang menduduki kelas sosial yang tinggi dan harus dihormati oleh masyarakat yang usianya lebih muda. Kemudian ada aspek umur, yaitu dipandang dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, yaitu usia 60 tahun. Menurut Departemen Kesehatan, ada masa virilitas yaitu 45 tahun hingga 54 tahun. Kemudian masa prasenium yaitu usia 55 hingga 64 tahun. Kemudian masa senium yaitu usia 65 tahun ke atas, dan usia resiko tinggi dengan usia 70 tahun ke atas. Kemudian menurut WHO itu ada middle age yaitu usia 45 hingga 59 tahun, kemudian elderly dengan usia 60 hingga 70 tahun, kemudian usia old dengan 75 hingga 90 tahun, dan early old yaitu 90 tahun ke atas. Kemudian di sini ada tipe-tipe lansia, yaitu ada tipe arif bijaksana, ada tipe mandiri, tipe tidak puas, tipe pasrah, serta tipe bingung. Sekian, kemudian untuk materi yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ada beberapa tipe lansia bergantung pada karakteristik pengalaman hidupnya, lingkungan, kondisi fisik, mental sosial, dan ekonominya. Menurut Nugroho tahun 2010 dalam Padilla tahun 2013, tipe lansia itu dijabarkan menjadi 5. Yang pertama, tipe arif dan bijaksana. Ditandai dengan banyak pengalamannya, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, punya kesibukan, bersikap ramah, rendah hati, sederhana, dan dermawan, serta memenuhi undangan dan menjadi panutan.
Yang kedua, ada tipe mandiri. Ciri-cirinya itu dia selalu mengganti kegiatan yang hilang dengan yang baru, selektif dalam mencari pekerjaan, bergaul dengan temannya, dan memenuhi undangan. Yang ketiga, ada tipe tidak puas. Di sini ditandai dengan konflik lahir batin yang selalu menentang proses penuaan sehingga ia menjadi pemarah, tidak sabaran, mudah tersinggung, sulit untuk dilayani, dan mengkritik, selalu banyak menuntut. Yang keempat, ada tipe pasrah. Di sini ditandai dengan menerima dan menunggu nasib yang baik, mengikuti kegiatan agama dan melakukan pekerjaan yang penting apa aja deh, yang penting ada pekerjaannya. Dan yang kelima, ada tipe bingung, ditandai dengan kehilangan kepribadian, selalu mengasihkan diri, merasa minder, menyesal, pasif, dan acuh tak acuh. Oke, selanjutnya kita akan bahas sebenarnya masalah apa aja sih yang dihadapi oleh para lansia. Sebenarnya ada banyak banget nih, kayak penurunan produktivitas, sumber pendapatannya pun juga ikut menurun, perhatian dari lingkungan sekitar kurang, dan ditambah lagi meningkatnya konsumsi untuk kesehatan dan fasilitas umum yang memadai untuk para lansia. Kalau dilihat dari aspek kesehatan pada lansia, dengan ditandai dengan adanya perubahan faali akibat proses menua, meliputi yang pertama ada gangguan penglihatan nih, terdiri dari degenerasi makular senilis. Penyebab penyakit ini tuh belum diketahui, namun dapat dicetuskan oleh rangsangan cahaya yang berlebihan. Nah, kelainan ini mengakibatkan distorsi visual, penglihatan menjadi kabur saat adanya distorsi ya, dan persepsi visual. Ada juga katarak. Pada lansia ini dapat diakibatkan oleh pengobatan steroid yang lama, trauma maupun radiasi. Kalau tidak ditemukan penyebabnya, biasanya disebut idiopatik akibat proses menua. Lanjut lagi, ada glaukoma, yaitu adanya peningkatan tekanan di dalam bola mata sehingga dapat terjadi secara akut maupun mendadak. Gejalanya ini dapat berupa kabur penglihatannya disertai nyeri, pusing, muntah, dan kemerahan pada matanya. Yang kedua ada gangguan pendengaran, yaitu ada presbikusi. Gangguan pendengaran pada lansia disebut presbikusis yang biasanya banyak menyerang laki-laki. Ada juga gangguan komunikasi nih. Gangguan komunikasi ini timbul karena adanya distorsi. Jadi suara tuh kayak mantul-mantul gitu loh. Jadi nggak fokus pendengarannya. Yang ketiga ada perubahan komposisi tubuh. Seiring bertambahnya usia, maka massa bebas lemak berkurang 6,3% berat badan per dekade. Seiring dengan penambahan massa lemak 2% per dekade, massa air mengalami penurunan sebesar 2,5% per dekade. Selanjutnya, nomor 4 ada saluran cerna. Seiring bertambahnya usia, jumlah gigi kan berangsur-angsur berkurang karena tanggal, ekstraksi, atau indikasi tertentu. Produksi air liur dengan berbagai enzim yang terkandung di dalamnya juga mengalami penurunan. Yang kelima yaitu hepar nih atau HETI, mengalami penurunan aliran darah sampai 35% pada usia 80 tahun ke atas, sehingga obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh itu memerlukan proses metabolisme yang harus ditentukan dosisnya. Yang keenam ada ginjal. Nah, pada lansia terjadi penurunan jumlah nefron sebesar 5 dekade mulai usia 25 tahun. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan ginjal untuk mengeluarkan sisa metabolisme melalui air seni, termasuk sisa obat-obatan. Yang ketujuh ada sistem kardiovaskular. Perubahan pada jantung dapat terlihat dari bertambahnya jaringan kolagen, ukuran miokard bertambah, jumlah miokardnya tapi berkurang, dan jumlah air jaringan berkurang. Selain itu, terjadi pula penurunan jumlah sel-sel padu jantung serta serabut berkas His dan Purkinje. Yang kedelapan, tentang sistem pernafasannya. Jadi kemampuan pegas dinding pada dada dan kekuatan otot pernafasan itu akan menurun seiring dengan penambahan usia. Sendi-sendi tulang iga pun akan menjadi kaku. Yang kesembilan ada sistem hormonal. Produksi testosteron dan sperma menurun mulai usia 70 tahun, tetapi tidak mencapai titik nadir. Pada usia 70 tahun, seorang laki-laki itu masih memiliki libido dan mampu melakukan kopulasi. Nah, kalau pada wanita, karena jumlah ovum dan folikelnya yang sangat rendah, maka kadar estrogen akan sangat menurun setelah menopause atau sekitar usia 45-50 tahunan.
Yang ke-10 yaitu sistem muskuloskeletal. Seiring bertambahnya usia, jelas sendi dan sistem muskuloskeletal semakin banyak nih. Sebagai respo-reparatif, maka dapat terjadi pembentukan tulang baru, penebalan selaput sendi dan virosin. Ruang lingkup gerak sendi yang berkurang dapat diperberat pula dengan tendon yang semakin kaku. Nah, kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan lansia, itu tuh sebenarnya kita perlu program peningkatan aksi nasional untuk mendorong partisipasi lansia untuk ikut serta dalam mengambil keputusan dalam pembangunan. Nah, dapat didukung dengan adanya peningkatan upaya membentuk sistem perlindungan dan keamanan sosial bagi lansia melalui pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Usia lanjut yang tidak memiliki jaminan hari tua, tapi sumber pendapatannya juga terbatas, tapi memiliki aset dan tabungan yang cukup, barangkali itu emang nggak menjadi masalah buat negara. Tapi pertanyaannya itu, kan kita masih banyak nih para lansia yang belum ditanggung oleh sistem jaminan sosial melalui program pensiun, pesangon, dan asuransi hari tua. Hal ini mengisyaratkan kalau banyak usia lanjut yang perlu mendapat dukungan nih dari keluarga atau maupun dari pengembang program jaminan hari tua maupun pemerintah, sehingga dapat terpelihara kualitas hidup usia lanjut. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya, pelayanan kesehatan lansia. Pada umumnya, pelayanan kesehatan lansia terbagi menjadi dua. Pelayanan kesehatan berbasis rumah sakit atau hospital based geriatric service dan kesehatan lansia di masyarakat atau community geriatric service. Adapun jenis pelayanan, yang pertama pemeriksaan aktivitas sehari-hari. Jadi pada pelayanan aktivitas sehari-hari mencakup makan, minum, berjalan, mandi, hingga berpakaian. Pemeriksaan status mental, pemeriksaan status gizi, pemeriksaan tekanan darah, jenis pelayanan pemeriksaan laboratorium sederhana, pelayanan rujukan ke puskesmas, dan yang terakhir penyuluhan. Dalam penyuluhan ini bisa dilakukan di dalam atau luar kelompok dalam rangka kunjungan rumah dan konseling kesehatan. Selanjutnya adalah kategori pelayanan geriatrik terpadu berdasarkan fasilitas. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, pelayanan sederhana. Jadi pada pelayanan sederhana ini hanya memiliki fasilitas poliklinik dan jenis kegiatan yang ada seperti pengkajian, pemeriksaan, penyuluhan. Yang kedua, pelayanan sedang, memiliki fasilitas poliklinik dan klinik siang. Nah, jenis pelayanannya seperti terapi fisik, terapi okupasi, dan terapi bicara. Dan yang ketiga, pelayanan lengkap. Jadi pada jenis pelayanan ini, fasilitas poliklinik, klinik siang, ruang rawat akut dan kronis. Dan yang terakhir, pelayanan paripurna. Pelayanan lengkap ditambah fasilitas panti wereda. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, selanjutnya, teman-teman sudah tahu belum ya bahwasannya ada 3 program kesehatan bagi lansia loh. Dan tentunya ini di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Yaitu yang pertama ada Puskesmas Santun Lansia yang menggunakan pendekatan promotif dan preventif untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan kemandirian lansia. Nah, ciri-ciri Puskesmas Santun Lansia ini harus memberikan pelayanan yang berkualitas, yang mudah, yang bisa diakses oleh lansia, memberikan keringanan bahkan penghapusan biaya layanan kesehatan bagi lansia dari keluarga miskin, memberikan dukungan kepada lansia agar tetap sehat dan mandiri, juga harus mampu bekerja sama dengan mitra untuk menjangkau sebanyak mungkin sasaran lansia di wilayah kerja puskesmasnya. Nah, yang kedua itu ada program pembinaan kelompok lansia, yang mana sasarannya bisa langsung pada lansia itu sendiri atau pada keluarga, kelompok masyarakat, atau organisasi di mana lansia berada. Kegiatannya dapat berupa pendataan lansia paling tidak setahun 2 kali, penyuluhan melalui senam dan rekreasi bersama, deteksi dini kondisi kesehatan setiap bulan, dan melakukan pembinaan mengenai langkah-langkah terkait kesejahteraan lansia. Dan yang terakhir ada posyandu lansia, sama seperti halnya puskesmas yang menitik beratkan pada pelayanan promotif dan preventif. Tujuan umum dari posyandu lansia yaitu meningkatkan derajat kesehatan lansia
untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya yaitu meningkatkan kesadaran lansia untuk membina sendiri kesehatannya, meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam menghayati dan mengatasi masalah kesehatan lansia secara optimal, meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lansia, dan meningkatkan jenis dan mutu pelayanan kesehatan lansia. Nah, frekuensi pelaksanaan posyandu lansia paling tidak itu dilaksanakan sebulan sekali atau sesuai kesepakatan bersama dengan masyarakat. Selain itu, Kementerian Sosial juga memiliki program bagi lansia, yaitu Rencana Aksi Nasional Kesejahteraan Lansia, yang terdiri dari kesejahteraan sosial dan jaminan sosial yang kegiatannya berupa peningkatan jumlah dan mutu pensiun, peningkatan penyuluhan dan bimbingan usaha kesejahteraan sosial bagi para lansia, penyediaan bantuan sosial bagi lansia terlantar, penyelenggaraan akomodasi hostel type bagi lansia, pengembangan sistem jaminan sosial hari tua, dan pengembangan asuransi kesejahteraan sosial bagi lansia. Kemudian ada peningkatan sistem pelayanan kesehatan, yang kegiatannya dari peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan lansia, pengembangan program pemberian makanan tambahan atau gizi bagi lansia, peningkatan mutu perawatan kesehatan bagi lansia dalam keluarga, peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan lansia, dan pengembangan upaya kesehatan reproduksi lansia di sarana pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan. Selain itu ada penguatan dukungan keluarga dan masyarakat yang bertujuan untuk menggalakkan nilai-nilai budaya bangsa yang menghormati, menghargai, dan memberikan perhatian terhadap para lansia dalam kehidupan sehari-hari, dan memberdayakan lansia untuk tetap berperan sebagai panutan dan teladan dalam memelihara dan meneruskan nilai-nilai dan norma pada anak cucunya. Program selanjutnya ada peningkatan kualitas hidup lansia, yang tujuannya untuk memberikan kesempatan dan memberdayakan lansia yang potensial dan produktif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, serta meningkatkan dan memantapkan iman dan ketakwaan para lansia sesuai agamanya atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta membantu pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Program yang terakhir yaitu peningkatan sarana dan fasilitas khusus bagi lansia. Program ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar dan sebagai pernyataan rasa hormat dan penghargaan kepada para lansia, dengan memberikan kemudahan khusus bagi para lansia untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari maupun dalam melaksanakan kerja dan melakukan perjalanan. Beberapa kegiatannya yaitu pemberian keringanan biaya pelayanan kesehatan, pelayanan sarana transportasi bagi lansia, penyediaan sarana rekreasi dan olahraga bagi para lansia, pemberian kemudahan pariwisata bagi lansia, pemberian KTP seumur hidup, dan pelayanan konsultasi kesehatan reproduksi bagi lansia. Oke deh teman-teman, cukup sekian ya pembahasan mengenai pelayanan kesehatan masyarakat lansia dari kami kelompok 10. Selanjutnya, khususnya untuk teman-teman rombel 1 Kesehatan Masyarakat PLS UNES, nanti bisa lanjut berdiskusi melalui Elena dan atau Vicon ya. See you there. Mohon maaf atas kekurangan video pembelajaran kami. Terima kasih untuk yang sudah meluangkan waktu menonton sampai detik terakhir.